Bagian 3, proses pelaporan dana kas kecil. Simulasi. Pada akhir periode, PT MBP menetapkan, karena PT MBP kan tadi menetapkan satu periode kas kecil adalah 1 bulan. Maka ketika pada akhir periode atau akhir bulan, sekretaris perlu mengajukan pengisian kembali dana kas kecil untuk bulan berikutnya. Karena apa? Karena kan pada bulan yang telah berjalan itu sudah mengeluarkan dana kas kecil sebesar sekian juta. Maka agar dana kas kecil kembali tetap pada bulan berikutnya, karena ini kan menggunakan sistem impres, maka kita sekretaris perlu mengajukan pengisian kembali dana kas kecil. Selain itu, sekretaris juga perlu mencatat, membuat laporan aktivitas dana kas kecil atau laporan buku kas kecil atau laporan dana kas kecil. Itu namanya terkadang berbeda-beda, tapi yang jelas ini adalah laporan rekapitulasi dari pengeluaran-pengeluaran yang telah terjadi selama satu periode atau 1 bulan. Metode atau sistem atau cara yang digunakan itu ada 2, yaitu impres dan fluktuatif. Saya jelaskan kembali, impres ini adalah sistem dana tetap. Jadi pada periode dana kas kecil pada setiap awal periode itu diharapkan sama seperti periode sebelumnya. Misalkan pada periode Januari kas kecilnya sebesar 5 juta dan pengeluarannya 4 juta, maka pada bulan Februari pengisian kembalinya harus 4 juta agar dana kas kecilnya sama menjadi 5 juta. Itu kalau pilih impres ya, kalau metode sistem impres. Kalau metode fluktuatif itu jika Januari dana kas kecilnya 5 juta lalu pengeluaran 4 juta, ternyata di bulan Februari bisa saja pengisian kembalinya itu 5 juta lagi. Jadi dana yang ada di Februari adalah 6 juta, 1 juta tambah 5 juta. Tapi kalau semisal impres ini tetap, kalau fluktuatif itu berbeda-beda. Oke, saya jelaskan pakai Word mungkin agar lebih mudah. Ini adalah impres dan ini adalah fluktuatif. Jika pada impres Januari kan ada uang 5 juta rupiah tadi ya, lalu pengeluarannya sebesar contohnya 4 juta rupiah, maka berapa sisa saldonya? Pasti sisa saldonya adalah 1 juta rupiah. Pada bulan Februari, sekretaris maka pada akhir periode, saya perjelas di sini aja. Pada akhir periode, sekretaris mengajukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 4 juta rupiah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan selama satu periode itu. Ini periode Januari 2021. Pada bulan Februari kan sisa saldonya 1 juta. Maka pada bulan Februari uang nominal kas kecil yang bisa digunakan untuk transaksi akan kembali menjadi 5 juta rupiah. Ini namanya sistem impres. Pada bulan Februari tetap 5 juta rupiah. Nanti pengeluarannya berapa? Contoh di sini pengeluarannya adalah 3 juta rupiah. Berapa sisa saldonya? Sisa saldonya adalah 2 juta rupiah. Maka pada akhir periode bulan Februari sekretaris mengajukan pengisian dana kas kecil sebesar berapa? Tentunya sebesar 3 juta rupiah sesuai dengan pengeluaran yang terjadi pada periode yang telah berjalan. Nah, ini periode pada bulan Februari. Maka pada bulan Maret sama kembali seperti awal tadi. Dana yang tersedia pada bulan Maret sebesar 5 juta rupiah. Itu adalah contoh dana impres. Ini juga berlaku sama seperti sebelum-sebelumnya. Pada metode fluktuatif,
Jika pada Januari seperti ini kasusnya, ini contoh, pada akhir periode sekretaris bisa mengajukan pengisian dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah atau bahkan lebih dari 5 juta rupiah. Jadi pada bulan Februari, dana yang bisa digunakan untuk transaksi dana kas kecil adalah ini saldonya 1 juta, ini sisa saldo 1 juta, maka pada bulan Februari dana yang bisa digunakan untuk kas kecil sebesar 6 juta rupiah, berlaku untuk transaksi-transaksi berikutnya. Kalau misalkan pengeluarannya ternyata 3 juta, sisa saldonya 3 juta rupiah ya, terus diisi mengajukan PDK pengisian dana kas kecil sebesar 5 juta, maka pada bulan Maret ada dana yang bisa digunakan untuk pengelolaan dana kas kecil sebesar 8 juta rupiah. Itu perbedaan antara impres dan fluktuatif. Itu perbedaannya. Ini perbedaan pada laporan aktivitasnya. Oke, kita kembali ke simulasi. Pada Januari 21 di akhir bulan, PT Mega Bina Persada akan melakukan laporan dana kas kecil menggunakan sistem impres. Simulasi yang diminta menggunakan sistem impres. Soalnya sama pada video-video sebelumnya karena ini satu soal untuk simulasi pada 5 bagian. Nah, perbedaannya pada laporan aktivitas dana kas kecil ini, laporan aktivitas dana kas kecil, kita memerlukan akun, nama-nama akun. Menggunakan sistem impres kita memerlukan nama-nama akun. Tujuannya untuk apa? Kita lihat pada laporan yang telah kita buat. Nah, ini adalah laporan aktivitas dana kas kecil metode impres. Jangan lupa berikan kop dan juga logo perusahaan, tulis laporan aktivitas dana kas kecil. Ini tanggal, ini adalah nomor bukti, ini keterangan, ini debitnya berapa, ini kreditnya berapa, ini nomor akun. Jadi akun yang kita dapat pada soal kita gunakan membuat tabel-tabel baru ke sebelah kanan ya, mulai dari 1130 apa? Perlengkapan, 1140 perbaikan peralatan, 1150 transportasi, dan 6170 konsumsi. Kita simulasikan langsung saja. Pada awal periode terdapat penambahan saldo kas kecil sebesar 5 juta, ya kan? Kita lihat pada 2 Januari pengisian saldo awal kas kecil sebesar 5 juta. Maka kita bisa tulis tanggal 2 Januari 2021, nomor buktinya ini BPKM 01, kita tulis ini, keterangannya saldo, debitnya karena ini pemasukan kas kecil, debit itu kan pemasukan, kredit itu pengeluaran, 5 juta rupiah, maka tulis di sini nomor akun dikosongi saja karena 5 juta ini tidak termasuk ke dalam akun-akun ini. Kemudian kita beralih ke transaksi pertama pada bulan Januari 2021. Ada tanggal 7 Januari pengeluaran kas kecil tiket bis efisiensi dengan penerima uang Pak Awan sebesar 440.000, nomor BPKK nomor 01. Maka kita pada kolom-kolom ini kita tulis tanggal 7 Januari 2021, nomor bukti PKK 01, keterangannya membayar tiket bis efisiensi, pengeluarannya berapa tadi? 440.000 rupiah. Kita tulis pada bagian kredit ini sesuai dengan membayar tiket bis efisiensi. Selain itu kita juga sesuaikan dengan nomor akun apa yang mengalami penambahan, nomor akun apa yang mengalami tambahan catatan. Kita lihat membayar tiket bis efisiensi itu termasuk apa? Transportasi 1150, maka pada 1150 kita tulis tambahan, harusnya ini 440, ini 440 harusnya, ini harusnya 440, ini 440.
Saya salah tulis, ini 440, ini juga 440. Kemudian pada tanggal 13 Januari terjadi transaksi usaha dagang Haja Suparti 810.000. Maka apa itu keterangannya? Membeli perlengkapan kantor. Ini penerima dengan nomor BPKK 02. Maka di sini ditulis tanggal 13 Januari nomor buktinya BPKK 02, membeli perlengkapan kantor, kreditnya 810.000, nomor akun 810.000. 1130 ini kan perlengkapan kantor. Perlengkapan masuk kemana? 1130. Berarti nomor akun di sini harusnya 810, sama dengan kredit ini sama. Ini saya salah. Jadi kredit ini 810, maka nomor akun 1130 harusnya juga 810. Kemudian pada transaksi nomor 3 ada 17 Januari konsumsi di soto ayam ambengan 500.000 BPKK nomor 03. Maka di kolom ini juga ditulis di tanggal 17 nomor bukti BPKK 03, keterangan membeli konsumsi pengeluaran 500.000. Kemudian untuk konsumsi masuk ke akun apa? Konsumsi 6170. Maka kita tulis di sini 6170 500.000, sama nominalnya sama dengan ini. Tanggal 21 ada biaya servis komputer 550.000 BPKK nomor 04. Maka tulis di sini BPKK 04 bayar servis komputer 550.000. Servis komputer itu termasuk apa? Termasuk dalam perbaikan peralatan. Maka akun 1140 mengalami penambahan 550, kita tulis di sini 1140. Membeli konsumsi rapat ya sama jumlah 600.000. Maka di sini juga ditulis 600.000. Konsumsi itu masuk apa? 6170. Ini kita tarik 600.000 mengalami penambahan. Kita baru di jumlah akun 1130 jumlahnya 810, 1140 jumlahnya 550, 1150 harusnya 440 bukan 740 ya. Harusnya 440 sama seperti ini. 440, 6170, 500.000 tanggal 17 dan juga 600.000 tanggal 27. Jumlahnya berapa? 1.100.000. Selain kita menjumlahkan akun-akun ini, kita juga menjumlahkan ini debit dan kreditnya. Debitnya 5 juta, kreditnya 2.900.000. Karena ini impres, seperti yang saya asumsikan di sini ya. Maka berapa pengajuan yang harus dilakukan sekretaris untuk bulan berikutnya? Betul sekali, 2.900.000 rupiah. Sisa saldonya 2.100.000, balance 5 juta. Laporan aktivitas dana kas kecil ini ditandatangani oleh Andi Herlambang selaku pimpinan dan juga dibuat oleh Rudi Kenko selaku sekretaris. Tanggalnya jangan lupa 31 Januari, pimpinan dicap. Kemudian laporan berikutnya adalah laporan aktivitas kas kecil menggunakan metode fluktuatif. Sama, ada logo dan juga ada kop. Jangan lupa kita tulis di sini laporan aktivitas dana kas kecil. Perbedaannya adalah jika fluktuatif itu kita bisa mengetahui perubahan-perubahan saldo ketika terjadi transaksi, dan kita nggak bisa tahu nomor berapa pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi, untuk perlengkapan, transportasi, atau perbaikan peralatan. Kalau di impres kan ada ini rincian seperti ini, kolom-kolom tambahan nomor akun. Kalau di fluktuatif nggak ada, tapi ada keterangan saldo. Jadi kita tahu berapa perubahan saldo yang terjadi ketika ada transaksi. Pada tanggal 7 ini transaksi yang terjadi 7, 13, 17, 21 dan 27. Pada tanggal 7 dengan nomor bukti BPKK 01 terjadi transaksi membayar tiket bis efisiensi sebesar sekian. Maka pada saldo yang tadinya 5 juta mengalami penurunan 400.000 rupiah, pengurangan 440.000 rupiah, sisa saldonya adalah sekian, 4.560.000. Pada tanggal 13 membeli perlengkapan kantor 810.000, maka ini 4.560.000 dikurangi ini hasilnya adalah 3.750.000. Terus tanggal 17 membeli konsumsi 500.000, maka cara menghitung saldonya, saldo sebelumnya dikurangi 500.000 hasilnya adalah ini. Membayar biaya servis komputer 550.000, ini dikurangi ini hasilnya ini. Transaksi terakhir ini 2.700.000 dikurangi saldo atau transaksi yang terjadi hasilnya adalah 2.100.000.
kreditnya, pengeluarannya di jumlah, hasilnya 2.900.000, debit juga di jumlah 5 juta. Maka bisa saja, karena ini fluktuatif kan terserah perusahaan, bisa saja pada pengisian kembalinya diminta 5 juta lagi, jadi pada bulan berikutnya 7.900.000 disetujui oleh pimpinan, dibuat oleh sekretaris. Ini adalah catatannya. Jika kita menggunakan metode Impress, maka kita akan mudah mengetahui nominal rupiah dari setiap akun. Jika pada fluktuatif, kita dapat mengetahui perubahan-perubahan saldo setiap terjadi transaksi. Kita Impress itu kita tahu nominal dari jumlah dari setiap akun ya, akun transportasi berapa, akun konsumsi berapa, akun perbaikan perlengkapan berapa. Pada fluktuatif kita tahu perubahan-perubahan saldo yang terjadi akibat transaksi. Pada dasarnya sistem Impress atau dan tetap itu pada pengisian kembali nominal yang diajukan sejumlah yang telah dikeluarkan. Jika pada Januari MBP 2.900.000, maka yang diajukan kembali juga 2.900.000. Ini ditulis pada formulir pengajuan dana kas kecil. Contohnya seperti ini. Untuk bagian, kalau sekretaris itu bekerja di departemen operasional, bagian operasional, maka sekretaris menulis untuk bagiannya operasional. Karena ini kita tidak dicantumkan informasi untuk bagian apa, bisa kalian kosongi. Atau kalau di soal ada keterangan untuk bagian operasional atau untuk bagian keuangan atau untuk bagian sumber daya, maka di sini juga ditulis untuk bagian sumber daya, keuangan atau operasional. Periode dana kas kecil, karena setiap perusahaan itu berbeda-beda periodenya. Pada PT MBP ini ditetapkan periode dana kas kecil adalah 1 bulan. Maka periode ini kita tulis 1 sampai 31 Januari 2021 atau ditulis Januari 2021 juga bisa. Jumlah dana tetap kas kecil berapa tadi? 5 juta. Sisa saldo kita tulis pada kolom saldo 2.100.000. Kemudian ada kolom berikutnya ada keterangan dan juga jumlah. Keterangannya apa? Pengisian dana kas kecil bulan Februari 2021. Sekretaris pada akhir Januari membuat formulir pengajuan dana kas kecil untuk pengisian dana kas kecil bulan Februari 2021 sejumlah 2.900.000 sesuai dengan yang telah dikeluarkan pada bulan yang telah berjalan. Ini 2.900.000 ini. Ya. 2.900.000 total 2.900.000 disetujui oleh pimpinan di hari lambang tanggal 31 Januari 2021, akhir periode dibuat oleh sekretaris tanggal 31 Januari 2021. Pada sistem fluktuatif, ini tambahan catatan yang diajukan untuk pengisian kembali tidak harus sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Kalau dana tetap jumlah satu kembali seperti semula, ini 5 juta, maka pada periode berikutnya 5 juta. Kalau pada metode fluktuatif jumlah satu kas kecil berubah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, simulasi yang bisa saya berikan terkait dengan proses pelaporan dana kas kecil simulasi. Terima kasih.